Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus di tengah kontemplasi Sabtu Sunyi ini. Bersabdalah melalui renungan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera, saudara-saudariku, dimanapun kita semua berada. Hari ini merupakan hari Sabtu Sunyi, Sabtu yang sepi, Sabatum Santum, Sabtu yang tidak biasa, tidak seperti yang lalu-lalu. Di sini sepi, sunyi, betul-betul sepi, tidak ada ibadah, berkumpul bersama, tidak ada persekutuan, tak tampak seperti gereja, tak ada orang yang bersekutu, tidak ada musik yang merdu, yang hingar-bingar, tak terdengar nyanyian yang syahdu, tak ada jabat tangan, Havenu Shalom Aleichem. Adakah di antara saudara-saudariku yang pernah bermimpi, berpikir, atau membayangkan Sabtu Sunyi nyata kita jalani seperti ini? Sepertinya tak seorang pun. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia, tapi apapun yang terjadi di dunia ini, tak ada yang tidak sepengetahuan Dia yang Maha Kuasa. Lantas, kenapa mesti seperti ini? Kita percaya, sunyinya hari ini bukan berarti tak ada hati, tak ada pikiran, tak ada semangat, atau tak ada roh. Hati, pikiran, semangat, dan roh itulah yang ada dalam kebersamaan kita pada saat ini. Fisik boleh berjauhan, tapi roh mempersatukan kita dalam renungan Sabtu Sunyi. Tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih dan Roh Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kesunyian, ketidakpastian, kekhawatiran, bahkan ketakutan yang sangat mencekam kita alami juga pada saat ini. Ketika wabah penyakit virus corona atau COVID-19 yang mematikan itu mengingatkan kita pada peristiwa 2000 tahun lalu di kota Yerusalem. Setelah Yesus mati tergantung di kayu salib selama 6 jam. Pada hari Jumat sekitar pukul 3-6 sore, matahari hampir terbenam. Tak ada kabar tentang murid, jangankan menguburkan, mendekat ke tiang salib pun mereka tak berani. Mereka jauh dari jenazah Yesus. Mereka larut dalam kekecewaan,
kesedihan, kesepian, dan ketakutan yang amat sangat. Mereka putus asa. Tapi di sisi lain, kita mau melihat apa yang dilakukan seorang kaya. Seorang anggota majelis besar Sanhedrin dari Arimatea yang bernama Yusuf. Ia seorang pengikut Yesus juga, dan ia berani mendatangi Pilatus. Mari kita baca Alkitab kita dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih, bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mementerai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita. Hosiana. Saya mau mengajak kita ke Yerusalem dalam posisi kontemplasi. Apa sesungguhnya yang terjadi pada Sabtu Sunyi itu? Setelah Yusuf Arimatea menguburkan Yesus di dalam gua, di mana para murid? Tak ada catatan tentang mereka. Agaknya mereka yang sewaktu masih bersama guru sering difitnah sebagai pelanggar hari Sabat. Sepertinya kembali sungguh-sungguh menghormati hari Sabat. Lagi pula, sang guru telah tiada. Apalagi yang bisa diharapkan? Apalagi yang bisa dilakukan kecuali merenung untuk mengambil langkah-langkah setelah kepergian sang guru. Sabtu Sunyi adalah keheningan yang menjembatani antara Jumat berdarah dengan Minggu bergelora. Jembatan antara kematian anak domba dengan kebangkitan Mesias Yesus Kristus. Dalam rentang waktu itu membentang antara harapan yang kandas dari para murid dan kejutan yang tidak diharapkan dari episode kemesiasan Yesus. Dia mati, sebuah situasi yang berulang kali Yesus prediksi, namun tidak pernah diharapkan dan dibayangkan oleh pengikutnya. Seharusnya kedatangan ke Yerusalem adalah kemenangan atas Roma, suatu negara yang menjadi inkarnasi dari keangkuhan, penindasan,
dan ketidakadilan. Namun, Raja orang Yahudi, Yesus Kristus, berakhir dalam pembantaian, disalibkan dan dipermalukan di hadapan orang banyak. Wajar bila murid-murid batinnya penuh dengan kekecewaan, kebingungan, dan putus asa yang tak terselami dalamnya. Harapan mereka seperti belahan kaca yang hancur berkeping-keping. Dan di tempat persembunyian, mereka hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berada di sini pada saat ini. Tahun 2020 belum lama berjalan. Harapan tahun baru saja dinasarkan. Namun tiba-tiba dunia terhentak, dikejutkan dengan kemunculan virus mematikan. Virus corona pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok, dan kemudian menyebar dengan masif sehingga ke antero dunia sampai ke 200 negara. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan, bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. Korban pun berjatuhan. Wabah corona menjadikan negara-negara, kepala negara, dan kita semua syok, panik. Dilakukan lockdown, social distancing, penutupan wilayah, atau apapun namanya, dan kita mengisolasi diri kita dalam kesepian, dalam kesunyian. Di tengah situasi kelam, mungkin kita terdorong untuk bertanya, kenapa ini Tuhan? Di mana Allah? Kita seakan berteriak seperti Daud dalam Mazmur 38. Ketika ia merasa sangat menderita karena penyakit yang ia alami. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Apakah Allah diam saja dalam pandemi corona ini? Bahkan mungkin ada orang yang mulai bertanya, adakah ini suatu hukuman dari Tuhan? Situasi kita pada saat ini sama dengan apa yang dialami murid-murid. Kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Murid-murid seperti mati suri. Kita terisolasi, kehilangan semangat dan harapan, cemas dan takut. Hari ini aku mendengar si ini, si itu telah tiada. Hamba-hamba Tuhan dan pekerja medis pun berguguran karena corona. Apakah besok giliranku, keluargaku, temanku? Kita mengalami psikosomatis. Setiap orang sudah kita anggap bervirus. Barang atau benda di sekitar kita bervirus. Atau diri kita pun sendiri sudah terjangkit virus itu. Ngeri dan kita diliputi ketidakpastian. Sampai kapan wabah ini berakhir? Pandemi corona menghentak kita semua, lintas negara, lintas agama. Nothing but a man. A man is but a man. Wabah ini menyadarkan kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, cuma dari debu dan akan kembali menjadi debu. Benarkah wabah corona betul-betul membuat kita bertobat, kembali kepada Tuhan, memohon, meminta pengampunan, dan meninggalkan kesombongan, dosa, dan kesalahan kita? Tiba-tiba gedung gereja yang begitu megah dengan peralatan canggih harus dikosongkan. Ibadah kontemplasi harus secara online. Kini
kita sungguh menyadari bahwa kita adalah hanya sekumpulan makhluk lemah tak berdaya, tak layak, tanpa uluran, tangan, keajaiban, kuasanya. Kita tak dapat lagi mengandalkan logika ataupun kecanggihan, kecerdasan, teknologi manusia. Kita sama sekali tak layak. Kesunyian Sabtu itu akhirnya berakhir oleh suatu peristiwa yang mengejutkan dan tidak terbayangkan. Kubur menggelegar dan bergetar. Anak Allah dibangkitkan dari liang kubur dan sesuatu yang melampaui segala harapan menerobos masuk ke sejarah dan ruang waktu yang kita diami ini. Sabtu Sunyi adalah sebuah ruang kosong yang di dalamnya Allah bekerja untuk membuktikan bahwa Yesus pernah ada di alam kubur. Melalui Sabtu Sunyi ini, kita disadarkan juga bahwa pada saat inilah Dia berjuang melawan kematian, melawan kuasa kegelapan yang sedang membelenggu manusia berdosa. Sabtu Sunyi merupakan momen kita untuk berjaga, berdoa, dan berdoa. Bukan larut dalam takut dan gentar. Biarlah kita menjadi murid-murid Kristus yang percaya bahwa keesokan hari batu besar yang menutup kubur itu akan terguling dan Yesus telah bangkit. Bersukacitalah dalam harapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita yakin hanya melalui Dia jualah kita menang melewati wabah pandemi ini. Kita sabar, kita tekun menanti uluran tangan Tuhan. Kita hanyalah hambanya, seperti Mazmur 107 ayat 19-20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, dan disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Dalam masa penantian dan pemulihan, bukan pandemi corona saja yang kita hadapi, tapi juga kita harus berjaga-jaga, menahan diri, melawan epidemi keduniawian yang membuat manusia seperti Homo homini lupus. Manusia menyakiti manusia lainnya. Serakah dan hedon, sombong, iri hati, dengki, tidak peduli, munafik, dan materialistis untuk kepentingan dirinya sendiri. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam tangan
Ya Tuhan, Engkau tetap setia kepada murid, meskipun mereka putus harapan sesudah kematian. Kami juga Tuhan, dalam kesunyian saat ini, berdoa kiranya Tuhan mendekap kami, menghibur kami. Kami aman bersama Tuhan. Ingatlah mereka yang sedang sakit dan terpapar. Kasihi dan hiburkan kekasih kami yang ditinggalkan kekasih. Temani para dokter dan tim medis dalam proses pengobatan saudara kami yang sakit. Dan dalam keadaan apapun, kami semua tetap memuliakan Tuhan, Juru Selamat kami. Amin.